Bisa lihat? Shalom. Shalom. Ya. Bisa lihat ya? Screen-nya belum tampil, Pak. Kenapa ya ini anaknya? Ya, Belum kelihatan ya? suaranya. Belum, Pak. Jadi bilang saya sama Yus saya di situ. Lumayan bergabung di sini aja, Pak. Ya. Tadi duduk di sini juga bisa dengar. You jangan marah sini lah. Lihat begini. Bisa ya? Udah, ya, Pak. Jadi bisa nonton di situ Mama. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan tadi, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, ini penting. Jadi yang kita layani ini adalah jemaat Allah. Yang kita layani ini orang banyak, ya, bukan 1-2 orang. Yang kita layani ini ya berbeda satu dengan yang lain. Ya, yang kita layani orang banyak ini tidak mudah. Itu sebabnya ya kita perlu dalam rumah tangga sendiri sudah mengalami keberhasilan lah, atau dengan kata lain tadi bisa mengurus rumah tangganya dengan baik dan benar. Kalau dalam rumah tangga saja tidak bisa mengurus dengan baik, rumah tangga kececeran, kacau balau, ya bagaimana dia menjadi pelayan Tuhan, penilik jemaat. Jadi begini Bapak Ibu, hal ini mengingatkan kita, tolong jangan sampai alasan kita melayani Tuhan, kondisi di rumah terabaikan ya. Tidak boleh. Ya, ini kelanjutan pelajaran kita minggu lalu ya. Jadi memang kita itu di rumah pun mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Jadi anak-anak kita melihat teladan bagi kita. Itu sebenarnya. Nah, sebab nanti juga mereka akan mengikuti teladan kita. Mereka akan jadi pelayan-pelayan Tuhan manakala mereka melihat contoh yang baik dari kita orang tuanya. Jadi perhatikan di sini kalimat mengurus jemaat Allah. Jadi tidak main-main pekerjaan kita ini. Tidak main-main ini pelayanan kita ini. Ya, mengurus jemaat Allah berarti kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Karena ini jemaat Allah. Ya, pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan, dan yang faktanya dalam hidup hari lepas hari kita lihat jemaat Allah ini perlu digembalakan. Nah, siapa yang mengembalakan ini? Yaitu penilik jemaat tadi. Ya, pelayan Tuhan tadi, pengurus gereja. Jadi pengurus gereja lah yang bertanggung jawab untuk mengurus jemaat Allah ini. Jadi Bapak Ibu, kita adalah tim sekerja. Ya, kita ini teamwork, bukan satu yang hebat, satu melakukan, tidak bisa. Maka kita akan berhasil bersama manakala kita bergerak bersama. Ya, keluarga kita sudah kita bereskan. Ya, artinya kita jadi contoh, kemudian kita sendiri di antara kita pelayan-pelayan ini ketika mengurus jemaat Allah, kita harus bergandeng tangan. Ya, saya sebagai gembala sangat senang di mana pelayan-pelayan Tuhan kita ya sudah siap. Artinya begini, ketika saya tidak bisa hadir, sudah ada di antara Bapak Ibu yang bisa mewakili.
yang juga sudah cakap mengajar, ya sudah berani ya berkhotbah dan berdoa. Nah, ini satu kebanggaan ya, dan harapan saya sebagai gembala adalah semua pelayan kita harus bisa mengurus jemaat Allah. Ya, paling tidak melihat misalnya ada masalah di jemaat, memberikan nasihat, menguatkan. Nah, ini mengurus jemaat Allah itu apa sih maksudnya? Ya, apa yang dialami oleh jemaat, jadi ada perhatian. Nah, penilik jemaat itu atau pengurus gereja memang harus memperhatikan jemaat. Ya, memperhatikan maksudnya tidak harus kasih ini, kasih itu, enggak. Ya, tetapi kalau kita ada berkat, misalnya kita ya ada berkat lah, kita lihat ada di antara jemaat yang sangat kesulitan, ya akhirnya kita membagi, boleh saja, tidak apa-apa. Ya, tetapi tidak hanya sebatas itu memperhatikan jemaat. Mengurus jemaat itu paling tidak gini loh, bisa mengajari mereka yang tadinya nggak pernah baca Alkitab, akhirnya bisa baca Alkitab. Yang tadinya sulit ke gereja, akhirnya cinta ke gereja, dia senang. Yang tadinya nggak tahu berdoa, kita ajari, kemudian mereka bisa berdoa. Nah, inilah tingkat keberhasilan pengurus di situ. Ya, jadi gini, kalau kita pengurus gereja ini, ya jemaat banyak tetapi tidak berkualitas, hanya mereka datang singgah saja, kita tidak berhasil. Ya, jadi harus seimbang kualitas dan kuantitas. Jumlah yang banyak ya harus dibarengi dengan ya mutu yang baik, kualitasnya. Ya, jadi inti daripada pelayanan kita adalah jemaat Sinam ini adalah jemaat yang bertumbuh, ya. Jadi jangan hanya sebatas anggota jemaat saja, ya. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus melihat, harus melayani mereka sampai mereka bisa bertumbuh. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, Amin. mengurus jemaat tidak gampang loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ini gembala saja, Bapak Ibu pendeta saja yang mengurus jemaat. Tidak. Penilik jemaat yang mengurus ini tugas kita. Materi ini adalah memang firman Tuhan ini kita bersama. Jadi di dalam firman tidak ada istilah itu bagian gembala, enggak. Ya. Jadi kita adalah tim pengembalaan, tetapi gembala yang ya katakan memimpin, ya. Nah, yang lain menopang dan saling melengkapi. Karena tidak semua bisa ditangani oleh gembala. Bapak Ibu gembala tidak semua bisa ditangani. Ya, misalnya begini, kaum bapak misalnya. Nah, kaum bapak kita ini kan nggak berkembang ini. Nah, bagaimana kita mengurus bapak-bapak ini supaya bisa mengalami kemajuan rohani? Nah, ini kita akan gumuli bersama. Kita kerjakan bersama. Nah, kaum ibu bagaimana? Nah, untuk anak-anak kita, pemuda kita bagaimana? Nah, ini harus bersama. Memang saat ini kita belum terlalu bisa berbuat banyak karena pandemi. Tetapi tidak jadi alasan pandemi ini kita akhirnya nggak melayani. Jangan. Bapak Ibu, saya rindu pengurus nanti mengurus jemaat dengan cara ya teknologi. Nah, mulailah misalnya menelepon mereka, ya mengirimkan renungan, ya menguatkan pergumulan Bapak Ibu bagaimana, mari kita berdoa, ya seperti itu. Saya merindukan bahwa pengurus ini paling tidak satu hari itu ada satu orang didoakan, ya diajak ngobrol, ya itu mengurus jemaat itu seperti itu. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Oh, kemungkinan jawabannya kurang sehat, Pak. Ini ada lagi flu, batuk. Oke, kita berdoanya sudah dibawa ke dokter belum? Ya, kalau dibilang belum, tolong nanti diusahakan ya, supaya kita harus berjaga-jaga. Ya, mari kita berdoa. Kira-kira begitu. Akhirnya didoakan. Nah, itu sangat-sangat membawa sukacita bagi jemaat, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ciptakan hubungan kedekatan kita dengan jemaat karena kita mengurus jemaat itu. Ya. Jadi kita ini mengurus jemaat. Nah, tolong Bapak Ibu ambil bagian dalam hal ini.
Jadi nanti tidak ada lagi kita istilahnya mendengar ketika kita tanya jemaat, apakah Bapak Ibu kenal dengan misalnya dengan Pak Ben? Kemudian jemaat bilang nggak tahu, nggak kenal, yang mana ya orangnya. Nah ini berarti ada masalah. Apakah Pak Ben kurang dekat atau mereka yang kurang dekat? Itu bisa saja. Tapi kalau mereka yang kurang dekat, berarti kita dong yang mendekatkan diri karena kita yang ngurus mereka. Ya, pada umumnya jemaat itu malu-malu, tidak bisa langsung terbuka. Jadi harus dari pelayan Tuhan dulu, pengurus dulu yang menyapa, ya. Jadi saya sebagai gembala sangat senang sekali dan mengizinkan di antara Bapak Ibu misalnya punya program perkunjungan. Mau mengunjungi dululah keluarga A, mau mengunjungi keluarga B, Bapak Ibu boleh silakan. Nah, Bapak Ibu tinggal komunikasi dengan pengembalaan kita, dengan Bapak Gembala atau sekretariat, sehingga kita bisa memantau dalam pengertian begini. Kalau ada misalnya pergumulan di sana, akhirnya kita tahu kan, oke silakan. Nah, misalnya Pak Yus, ya mengunjungi satu keluarga, ya terus ada beban pergumulan di sana, bisa disampaikan, Pak Gembala ini ada pergumulan dari jemaat A, kami mengunjungi mereka, semua baik tapi ada persoalannya. Apa Pak Yus? Pak Yus akan sampaikan bla 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 bla, kemudian kita doakan. Maka kita akan semakin hidup. Ya, ini contohnya. Jadi mengurus jemaat. Mengurus jemaat. Nah, siapa yang akan mengurus jemaat Tuhan ini? Jemaat Sinam. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kita. Amin. Amin. Pertanyaannya begini, siap mengurus jemaat Allah? Amin. Haleluya. Nah, jadi disinilah yang dikatakan bahwa pekerjaan penilik itu pekerjaan yang indah karena kita harus di atas jemaat loh. Ya, baik iman kita, tutur kata kita, perilaku kita, ya jangan sampai malah di bawah ya, malah jangan sampai jemaat lebih sopan daripada kita. Wah, itu bahaya. Kata-kata jemaat itu jauh lebih lembut, lebih berwibawa, lebih bermakna daripada kita. Jangan. Haruslah kita, karena kita pengurus mereka. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Pengurus jemaat. Jadi kita bisa mengurus keluarga dulu, kaitannya dengan mengurus jemaat. Kalau dalam rumah tangga, tidak ada kita tidak jadi contoh, kita akan sulit jadi contoh di jemaat, itu maksudnya. Baik, bisa dilanjut. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, boleh, nggak apa-apa. Kita saling melengkapi loh. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ayat ke-6. Ya, ayat 6 berbunyi, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Nah, ini ada apa ya? Kenapa ya? Ini pertanyaan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Nah, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi, Bapak Ibu, nggak boleh kita melibatkan pengurus kalau dia baru bertobat. Artinya gini, baru percaya Yesus. Kalau Bapak Ibu kan sudah lama bertobat ya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saya mau lihat Pak Yus. Pak Yus dengan Ibu ada di situ, coba saling mengingatkan. Sudah bertobat begitu? Bertobat. Ada. Bagaimana? Sudah bertobat ya? Nah. Sudah, Pak. Puji Tuhan. Amin. Jadi, jangan pengurus kita belum bertobat. Bahaya ini. Tidak boleh. Ya.
Jangan sampai ada suara nanti, Pak Pendeta, saya lihat pengurus gereja Bapak ada di sana. Apa? Minum-minum, begitu loh. Mabuk-mabuk, sampai-sampai dia nggak bisa pulang. Kenapa? Karena mabuk berat. Waduh, celaka kita. Ya, Pak Pendeta, katanya di gereja Bapak kalau udah pengurus, Bapak juga mengajarkan ya berhenti merokok. Tapi ada pengurus Bapak masih merokok. Wah, bahaya kita. Ya, karena apa? Mentah nanti pengajaran kita. Nah, misalnya begini, saya selalu ajarkan untuk berhenti merokok. Tapi kalau mereka melihat pengurus kita merokok, maka mentah apa yang saya sampaikan. Dia akan berkata, pengurus gereja kalian aja seperti itu. Padahal sudah pengurus. Itu maksudnya ya. Jadi janganlah ia seorang yang baru bertobat begini. Kalau orang yang baru bertobat itu ada kesombongan rohani. Nah ini fakta. Orang yang baru bertobat itu ada kesombongan rohani. Jadi dia merasa hebat. Ya, jadi dia belum banyak belajar tapi sudah merasa hebat. Nah, ilmunya masih kecil tapi dia sudah merasa ilmunya banyak. Ini ciri-ciri sombong rohani namanya. Nah, kalau kita Bapak Ibu semakin belajar firman Allah, kita harus semakin merendah. Ya, seperti padi yang dikatakan padi itu kalau berisi dia menunduk. Ya, tapi kalau nggak berisi dia berdiri dia. Ya, ini gambaran bahwa kalau kita belum sungguh-sungguh itu ada kecenderungan untuk sombong. Ya. Nah, kalau kita sombong maka kita dihukum iblis. Maka itu sebabnya yang baru bertobat nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena dia belum siap. Dia akan dijatuhkan oleh iblis. Jadi yang baru bertobat itu tidak jadi pengurus, tetapi perlu dilayani dulu. Nah, seperti Bapak Ibu kan tidak tiba-tiba kita minta jadi pengurus. Nah, Bapak Ibu tidak tiba-tiba kita minta. Memang kita sudah lama gumuli dan kita sudah tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Ya ada kalanya belum siap waktu itu. Karena masih terikat misalnya dengan minum-minuman atau merokok, ya atau masih hidup jauh dari Tuhan, belum bisa menang. Nah, di situ kan kita lihat Bapak Ibu tidak bisa kita libatkan. Tetapi karena Bapak Ibu sudah mengalami pembaharuan, ada perubahan hidup, dan ada keinginan sendiri, ada meresponi panggilan Tuhan itu. Nah, maka kita libatkan. Itu sebabnya pelajaran ini penting. Jadi pastikan bahwa diri kita memang bukan yang baru bertobat. Ya. Sudah lama bertobat, hanya tidak aktif selama ini. Jadi yang dimaksud untuk kita sekarang adalah mau memberi diri dipakai Tuhan. Nah, untuk itu akan dibekali. Nah, pembekalan kita ya seperti ini. Pembekalan ada pertemuan. Nah, waktu Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan, itu juga bagian pembekalan, latihan namanya itu. Jadi kalau kita di kampus itu ada namanya latihan praktek. Jadi langsung ke lapangan. Nah, bagaimana mulai terjun memimpin pujian di Komsel, di KPI misalnya gitu. Menyampaikan renungan. Nah, pertama kan Bapak Ibu ikut aja terus. Tapi Bapak Ibu harus melihat pemimpin pujian dan menyampaikan firman Allah. Oh, kira-kira begini model kita. Oh, lagunya seperti ini. Ya, jadi waktu ikut-ikutan itu sebenarnya bukan hanya ikut doang, tapi sedang belajar. Nah, Bapak Ibu melihat, ya saya sebagai gembala waktu menyampaikan firman, harus Bapak Ibu lihat, bila perlu, ya dilihat bagaimana temanya dicatat. Nah, ini nanti akan bisa dipakai materi atau bahan pembelajaran, nanti Bapak Ibu sendiri yang akan mendapatkan sendiri. Misalnya satu nats Bapak Ibu temukan. Nah, Bapak Ibu bisa menggali sendiri, menyampaikan firman Allah. Tapi contohnya sudah pernah melihat saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kita terus belajar. Ya. Nah, kita bukan orang yang baru bertobat. Ya, tetapi kita adalah pribadi-pribadi yang mau terus diubahkan oleh Tuhan. Ya. Baik, bagian ini nomor 15 ini di 1 Timotius pasal 3 ini, jangan ia seorang bertobat, seorang yang baru bertobat. Jangan baru bertobat karena nggak gampang menjadi pelayan Tuhan. Belum kuat.
Nah, ada satu peristiwa ya yang kita layani dulu. Nah, terus dia tergiur dengan gereja lain yang menawarkannya, seolah-olah dia diberi posisi yang hebat dalam melayani. Padahal di kita belum kita kasih. Nah, akhirnya dia tinggalkan kita, tapi pada akhirnya dia ngerti. Saya katakan sama, ya tidak bersama dengan kita lagi, saya katakan, ya saya kan mengerti Bapak sejauh mana. Karena kita pertemuan kita kan kita tahu. Nah, kita yang baptis dia. Jadi saya katakan tidak mungkin pelajaran kelas 6 saya berikan kepada Bapak. Sementara pelajaran yang harusnya Bapak ambil dulu ada pelajaran kelas 1. Sabarlah. Tetapi orang lain langsung menawarkan pelajaran kelas 6. Akhirnya dia nggak bisa kejar. Jadi sabar, Bapak Ibu sabar. Tatkala kita kelas 1, ikutin aja. Nanti akan naik kelas 2, kelas 3, kelas 4 terus. Jadi pelayan-pelayan kita ini nanti memang menjadi pelayan-pelayan yang handal. Amin. Pelayan yang handal. Yang penting mau saja terus kita sama-sama belajar. Nah, ayat yang ke-7. Ya, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Di luar jemaat, ya. Jadi tidak hanya di kalangan jemaat dikenal baik. Mengapa? Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, jadi yang ke-16 adalah hendaklah ia mempunyai nama baik. Nama baik. Nah, apa yang dimaksud nama baik di luar jemaat? Yang seperti apa itu? Menurut Bapak Ibu? Coba kasih penjelasan dan contoh buat kita. Nama baiknya putar lagi ini. Silakan. Nama baik. Nama baik di luar jemaat. Yang kasih pandangan silakan. Jadi hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat loh ya, di luar jemaat. Shalom. Shalom Bu, shalom, selamat bergabung. Selamat Silakan, malam. Bu. Maaf kami telat. Siap. Ya, sedikit dari saya tentang ayat 16 ini. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya, jadi tidak di lingkungan gereja atau di dalam jemaat, di dalam persekutuan kita, nama baik kita itu, tapi hendaklah dimulai dari keluarga di rumah tangga kita, dengan keluarga besar kita ada hubungan baik begitu. Terus di lingkungan kita juga sekitar, bahkan ada juga selain di dalam jemaat tentu ada juga persekutuan kita. Contohnya mungkin kalau kami di Orang Toraja juga ada. Jadi paling tidak di situ juga kita kelakuan kita sebagai seorang yang sudah diberikan satu tanggung jawab di dalam jemaat, di situ juga kita menampakkan dan kita nama baik kita ada di situ. Kita ada hubungan yang baik dengan teman-teman, relasi yang baik, komunikasi yang baik. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fabris. Ya seperti itu ya. Jadi tidak hanya di kalangan kita, oh Bapak itu baik, oh Ibu itu baik. Nah, coba kita buktikan di luar. Kita misalnya pergi ke tetangganya. Misalnya Pak Agustio kita bilang baik. Tetapi di luar pengetahuan Pak Agustio, kita ke tempatnya. Kemudian kita tanya. Ya, ternyata jawaban mereka ya yang hal yang tidak baik. Nah, itu jadi nggak bisa jadi saksi. Nah, ini itu contoh aja. Tetapi kalau memang di luar pun dia baik, pasti wah itu Bapak itu baik sekali loh. Itu maksudnya. Ya. Nah, yang lain yang kasih pendapat silakan. Ini penting sekali. Karena begini Bapak Ibu, kalau hanya di kalangan kita kenal ini baik, tapi ketika di luar kita sebut nama salah seorang di antara kita,
kemudian orang luar bilang, orang itu nggak usah bergaul dengan dia. Kenapa? Wah, kacau. Nah, akhirnya kita ini digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, silakan kasih pandangan Bapak Ibu. Atau kira-kira begini, kita ini calon-calon pengurus dan sudah ada pengurus. Tadi Bu Fabri sudah sampaikan contoh. Nah, yang lain kira-kira kalau ada orang ingin tahu tentang kita, ditanyalah tetangga kita, ditanyalah tempat persekutuan kita, satu misalnya persekutuan daerah kita, ya, ditanyalah ya mungkin arisan-arisan di lingkungan kita. Kira-kira mereka bercerita tentang kita hal yang baik atau hal yang jahat? Menurut Bapak Ibu? Baik atau jahat nih? Halo? Biasanya yang banyak diceritakan itu fitnah, Pak. Gimana, Pak? Biasanya kebanyakan orang tuh suka fitnah. Suka fitnah? Oh. Ya, jadi sulit untuk menceritakan kebaikan orang. Di luar sana, Pak. Tapi kita di sini semua baik-baik, Pak. Baik-baik ya. Kecuali lah kalau fitnah, Pak. Fitnah itu memang urusan mereka itu. Tapi kan tidak semua fitnah. Paling ada 1-2 orang itu karena nggak suka sama kita aja dia. Maka dia fitnah. Tapi kalau lebih banyak saya pikir orang yang suka dengan kita. Amin. Misalnya di kriket Pak Yus. Semua teman-teman suka dengan Pak Yus atau nggak suka? Gimana Pak? Mungkin ada yang suka, tapi ada juga yang nggak suka. Karena satu hal posisi saya mungkin sebagai ya mungkin dari daerah-daerah, kalau yang kalah mungkin nggak suka, tapi yang menang mungkin suka. Tapi kan bukan Bapak buat-buat toh? Bukan Bapak sengaja mengalahkan mereka kan? Bukan. Berarti salah mereka Pak. Jadi Bapak adalah orang yang baik. Biasa sering di kriket gitu. Kadang sampai berbulan-bulan nggak tegur gitu. Ya itu kan salah mereka. Bapak kan yang penting sudah adil. Tidak tipu-tipu kan? Tidak sengaja memenangkan yang orang lain. Tidak masalah Pak. Ya. Ibu Emma, kalau ada tetangga kita tanya, kira-kira mereka cerita yang baik atau nggak baik dengan Ibu Emma? Ya, salam. Salam. Mungkin kalau dari saya mungkin ada baiknya dan ada buruknya. Baiknya gimana Bu? Baiknya ya mungkin mereka cerita kalau kita ketemu, oh ibu itu baik gitu, suka menyapa, suka senyum gitu. Tapi mungkin sisi buruknya ya kalau nggak suka sama kita, karena kita Kristen biasanya kan kita ada anjingnya, orang nggak suka sama kita. Oke, ya. Jadi sisi negatif dari sisi mereka ya, bukan karena kita. Ya. Baik. Ya. Oke. Gimana Pak? Baik, kira-kira ya seperti itu ya. Jadi kalau di lingkungan kita bekerja, mereka kenal kita baik. Di tetangga-tetangga, coba kebayang nggak kalau di tetangga kita, waduh judes banget, tidak mau bergaul. Terus orang-orang bilang, itu loh pengurus gereja. Wih, kok pengurus gereja seperti itu, nggak pernah menyapa, judesnya minta ampun, gosipnya luar biasa, ngomongin orang luar biasa, wah bahaya kita. Maka nama baik kita kan tidak ada di luar, berarti kita jelek. Nah itulah
kesempatan iblis menjatuhkan pelayanan kita. Itu maksudnya. Ya, jadi pertahankan nama baik kita. Bukan dibuat-buat loh ya. Ya, memang lahir dari kehidupan kita yang baik, menyenangkan orang lain. Nah, saya sangat diberkati dalam kepengurusan kita ini ada salah seorang di antara kita, saya nggak perlu sebut namanya, dan ada orang yang datang kepada saya akui Pak kalau dia memang pengurus di gereja Bapak, di tempat kami pun, di kelompok kami pun, ya kami mengenal dia orang yang baik, ya dia juga luar biasa, saya belajar dari dia untuk melayani. Dia bilang begitu, dan itu satu kebanggaan bagi saya ya, karena tim kita. Nah, berarti di luar nama baiknya ada begitu. Baik, kita lihat, nah kita diskusi. Ya, sampai di ayat ini nama baik begini Bapak Ibu, jangan sampai kita di gereja saja kelihatan luar biasa. Tapi di luar sana, wah, cari masalah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu, Zoom kita sebentar lagi akan habis. Zoom ini mati karena sudah waktunya. Dan materi kita sudah cukup. Untuk itu yang mau bertanya harus agak cepat. Jangan kita lambat-lambatkan. Ini berbicara mengenai waktu masalahnya. Ya, mungkin saya mau bertanya. Ya. Mungkin dalam menjadi pengurus ini, khususnya saya, ya, mungkin akan memasuki tahap pembelajaran dulu. Siap. Banyak hal yang perlu saya belajar. Walaupun sekarang saya ingat, tapi kadang besok bisa lupa lagi. Siap. Jadi siap. saya Semua kita proses belajar, Pak. Mungkin saya, istri, sama ya kakak-kakak saya. Ya, siap. kami perlu bimbingan. Ya, itu aja. Ya Pak, terus melangkah seperti yang saya sampaikan. Ini kita proses. Yang penting kita mau dulu, hati kita siap dipakai Tuhan ya. Amin. Nah, sekali lagi kalau ada yang mengingatkan, ada teman sesama pelayan mengingatkan, atau Bapak Gembala atau Ibu Gembala mengingatkan, satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan tersinggung. Ya Pak Yus ya? Ya. Ya, Tapi tidak hanya Pak Yus, semua kita pelayan-pelayan Tuhan kalau saling mengingatkan jangan tersinggung ya. Amin. Nah, coba yang berdua ada Bapak Ibu misalnya di situ ada Pak Fabri sama Ibu, Pak Agustiwe dengan Ibu, coba saling melihat. Jangan tersinggung ya, diingatkan bilang. Jangan tersinggung ya. Karena begini Bapak Ibu, susah kita maju kalau baru diingatkan udah ngambek, marah, merasa nggak dipakai. Aduh, gimana kita mau bisa maju? Jadi intinya begini, tujuan kita adalah murni untuk maju bersama, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya pun sebagai gembala, ketika ada kelemahan saya silakan ditegur. Ya tentu cara tegur kan kita nanti belajar. Jangan di muka umum atau apa, tapi ambil waktu bersama-sama. Nah, itu caranya. Nah, tetapi juga begini, ada kalanya kita menggunakan teguran itu dengan canda. Tidak apa-apa, tapi tangkap, jangan sakit hati. Jadi dibuat canda, tapi tangkap, oh maksudnya buat saya, terima kasih, gitu loh. Ya, seperti itu. Ada cara banyak hal lah ya. Jadi nggak langsung main tuding-tuding gitu, enggak. Ya. Ya, dengan canda, dengan sukacita begitu. Ya harus kita mengerti. Ya. Bisa Bapak Ibu? Jadi lihat juga tegurannya, jangan ya bukan mempermalukan loh ya. Kalau ada yang harus saat itu kita ingatkan, ya ingatkan. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ya, yang satu hal ini penting sekali. Yuk, mari kita tujuannya hanya satu, untuk kebaikan bersama. Jadi saling mengingatkan istilahnya. Mungkin kita kurang tepat dengan istilah tegur menegur ya. Tapi mengingatkan deh, menasehati. Saling.
Ya, jadi dalam menegur tidak hanya satu orang dua orang ya, tidak harus Bapak Gembala, Ibu Gembala, enggak, sesama. Jadi Bapak Ibu juga bisa tegur yang lain. Dan di antara Bapak Gembala dan Ibu Gembala, ya tentu Bapak Ibu tahu lebih sering Ibu Gembala yang memang familiar di bidang itu. Ibu Gembala itu nggak bisa menahan, artinya hatinya langsung untuk membina, membentuk. Ya artinya gini loh, jadi nggak mau menyembunyikan. Jadi tolong dimengerti, bukan ada kebencian, tapi biar tuntas begitu. Nah beda sedikit, Pak Gembala sedikit agak berbeda, ya. Tetapi saling melengkapi. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Yu sudah mulai senyum-senyum itu. Pak Sony, selamat datang, selamat bergabung. Selamat Pak, baru nyampe di rumah. Baru nyampe Pak ya? Ya, siap. Mungkin saya tambahkan, Pak. Iya. Ya. Ya. Materinya udah mau hampir selesai, jadi ya mungkin saya kembali ke poin kelima tadi yang menjadi kepala keluarga yang baik. Artinya memang pelayanan ini dimulai dari keluarga, semuanya dimulai dari keluarga, apapun semuanya dimulai dari keluarga secara khusus pelayanan. Jadi poin 5 ini sudah mencakup semua poin-poin yang tadi, yang di atasnya. Jadi memang dari dalam keluarga itu dimulai semuanya itu, ya. Dan itu akan dilihat orang. Kemudian ke yang terakhir tadi bahwa yang terakhir dibahas bahwa yang saya lihat bahwa secara internal dari kita sendiri pengurus, ya mungkin ada di tempat-tempat lainnya terjadi bahwa misalnya sekalipun itu satu tim, ya kadang yang terjadi bahwa misalnya ada satu tim yang apalagi kalau dianggap lebih senior dan melakukan mungkin ada kesalahan atau kekeliruan, kita agak sungkan untuk menegur, tetapi apa yang terjadi malah dibicarakan di antara tim itu sendiri, ya, bukan menegur, karena menegurnya itu sungkan karena dia lebih senior, misalnya seperti itu. Nah, malah yang terjadi biasanya membicarakan. Nah, ini mungkin yang perlu juga kita ketahui, jangan sampai ya malah membicarakannya. Jadi mungkin solusinya seperti apa? Karena kita tidak bisa, misalnya saya sungkan menegur karena dia lebih senior dari saya, misalnya mungkin saya harus datang ke Bapak Gembala. Ketimbang saya harus membicarakan dengan yang lain, akhirnya ya bisa malah keluar dari tim itu, ketahuan di luar karena dibicarakan. Ya, jadi itu satu hal yang saya yang mungkin saya bisa pelajari dari sebelumnya atau di luar dari tim kita gitu. Ya, pengalaman yang saya lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ben, itu masukan yang bagus. Ya harus seperti itu ya. Jadi jangan keluar kemana-mana. Kalau memang di lingkungan kita, ya lingkungan kita saja. Jadi misalnya ketika saya membimbing atau menasihati seseorang, itu untuk kita saja. Ya, minggu yang lalu kita sudah bahas, jangan kita bawa lagi ya pembicaraan ini ke orang luar. Nah, jangan. Ya, terima kasih Pak Ben. Jadi ini harus di dalam kita saja dan tidak